Halo semuanya, kembali lagi di Korean Kamiya. Awalnya, kami akan membahas tentang 6 alasan mengapa Secret Number bisa menjadi grup idol yang sukses. Tapi mungkin setelah video ini ya, karena sepertinya sedikit sayang jika kami belum membahas salah satu member Secret Number, kebanggaan kita dari Indonesia, siapa lagi kalau bukan Dita Karang. Pada saat pertama kali debut, tentu saja banyak sekali orang yang ingin tahu tentang siapa itu Dita Karang. Baik fakta, perjalanan karir, hingga pre-debut, serta profil dan background lainnya. Meskipun sudah debut pada tanggal 19 Mei 2020 lalu, nampaknya Dita Karang belum banyak dikenal sebagai sosok yang menginspirasi. Terlepas dari penilaian orang yang menganggap Dita Karang hanya sebagai pelengkap dengan tujuan menarik dukungan orang Indonesia yang dikenal begitu fanatik dengan pengakuan dan kebanggaan yang berlebihan, ada juga yang menilai kalau Dita Karang sebenarnya biasa saja dan tidak memiliki kemampuan apapun. Terlahir dari agensi yang belum bisa dibanggakan, kurangnya apresiasi serta dukungan dari negara sendiri yang justru diperparah dengan membanding-bandingkannya dengan idol lain, menjadi alasan mengapa Dita Karang seolah-olah kurang diperhatikan. Padahal, jika kita bisa melihat dari sisi sudut pandang yang berbeda, Dita Karang itu sebenarnya sangat bertalenta. Yuk, mari kita bahas agar kita bisa lebih tahu mengenai Dita Karang. Dita Karang adalah penyanyi kelahiran 25 Desember 1996 asli dari Yogyakarta. Menjadi salah satu member girl group di bawah naungan Vine Entertainment tersebut, ia mengisi sebagai main dancer atau penari utama. Dita dengan bangganya memperkenalkan diri saat debut dengan menyebut bahwa dirinya berasal dari Indonesia. 매력적인 메인 댄서 디타입니다. 저 인도네시아에서 왔습니다. 잘 부탁드립니다. Dilansir dari beberapa sumber yang kami rangkum, berikut 6 fakta lain Dita Karang Secret Number yang membuat kita bangga. Kami sedang berada di perjalanan menuju 3000 subscriber. Buat kalian yang mau membantu kami, silahkan klik tombol subscribe di bawah, karena itu sangat berarti buat kami dalam mengembangkan channel ini. Buat kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih. Tidak langsung berhasil, Dita gagal berkali-kali masuk agensi. Sebelum ia memutuskan untuk menjadi seorang idol K-pop, Dita pernah melamar ke berbagai agensi drama musikal di Amerika Serikat. Ia mengaku bahwa mengikuti audisi-audisi di sana tidaklah mudah, karena harus bersaing ketat dengan ratusan orang yang juga mengikuti seleksi. Berulang kali ia gagal, tapi dia sama sekali tidak pernah menyerah. Tambahan lainnya, ternyata Dita Karang juga pernah mengikuti audisi JKT48 Generasi 3 dan sayangnya ditolak. Ketika pertama kali datang ke Korea, ia pun berusaha untuk melamar ke berbagai agensi hiburan. Dan sayangnya selalu gagal pada saat pertama kali melamar. Hingga akhirnya ia bertemu dengan agensi Vine Entertainment yang melihat bakat dan tekadnya yang pekerja keras. Karena hal itu, agensi Vine Entertainment pun memberikan kesempatan Dita bergabung hingga berhasil debut sebagai member Secret Number. Dari sini kita tahu, anggapan mereka yang menilai Dita Karang hanya pelengkap itu salah. Malah faktanya Dita sendiri bisa debut bukan hasil dari keberuntungan semata. Dita berjuang loh, dan tidak semudah itu. Pernah bergabung di 1 Million Dance Studio sebelum ia debut. Tahukah kamu, pemilik nama lengkap anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang ini pernah masuk dalam proyek kecil di 1 Million Dance Studio. Buat kalian yang belum tahu, 1 Million Dance Studio merupakan komunitas dance yang terkenal di Korea Selatan.
Dan yang mengajar mereka bukanlah orang sembarangan. Guru yang mengajar di sana sudah membuat berbagai koreografi untuk sederet artis K-pop dari Mamamoo, BTS, hingga artis-artis di bawah YG Entertainment. Hebat sekali bukan? Gimme Your Up dari Ariana Grande featuring Nicki Minaj, koreografi oleh Min Namyoung, merupakan salah satu video yang diunggah 1 million pada channel YouTube officialnya pada tanggal 16 Maret 2018 yang telah ditonton sebanyak 2,8 juta kali, memperlihatkan betapa hebatnya Dita Karang dalam menunjukkan tariannya. Memiliki hobi menari sejak kecil. Diketahui, Dita Karang lahir dari keluarga yang mencintai seni. Atas dasar latar belakang keluarganya tersebut, Dita sudah gemar menari sejak kecil. Sejak SD hingga remaja, Dita sudah mengikuti les balet. Semakin tumbuh, kegemarannya itu makin besar. Namun, ketika lulus SMA, layaknya remaja di Indonesia, ia harus memilih jalan hidupnya. Dita pun ingin menjadi performer dan melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat. Dengan berdasarkan tekad dan hati yang kuat, akhirnya ia melanjutkan pendidikan tingginya di AMDA College and Conservatory of Performing Arts di New York, Amerika Serikat. Selama 2 tahun, ia menempuh jurusan dance dan dia mendapatkan beasiswa parsial. Dita sendiri sebenarnya mengenal industri K-pop dimulai ketika belajar tarian dance ala grup idol K-pop. Ia bahkan saat itu belum berpikir untuk bercita-cita menjadi idol K-pop. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di fakta keempat. Dita Karang tidak memiliki cita-cita menjadi seorang idol. Awalnya, kami pikir Dita Karang itu sudah bercita-cita sejak kecil. Bahkan kami juga sudah membahasnya di 6 alasan mengapa Dita Karang bisa sesukses Lisa Blackpink. Ternyata kami keliru. Sebelumnya, kami minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Yang benar adalah Dita Karang tidak pernah memiliki cita-cita menjadi seorang idol. Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa seorang idol K-pop tidak menjadi tujuannya. Ketika duduk di bangku SMA, Dita merasa harus memilih menari dan tampil sebagai performer yang ia sukai menjadi sebuah pekerjaan. Namun berkebalikan dengan tujuan awal, Dita Karang begitu dicintai oleh para fansnya hingga saat ini dan menunjukkan bahwa keputusan yang ia ambil itu memang sudah tepat. Dia bisa menyalurkan hobinya dan semua orang di dunia memperhatikan dia. Grup 2NE1 yang menginspirasi Dita. Ia menyebutkan bahwa girl band 2NE1 adalah sosok yang membuatnya termotivasi untuk menjadi artis K-pop. Dita menyebutkan hal itu pada sesi wawancara showcase debut Secret Number. Hal itu juga didukung dengan pernyataan dia sendiri bahwa dia sering mengcover dance lagu 2NE1. Selain 2NE1, ia juga ternyata mengidolakan penyanyi solois Korea, IU, terutama lagu Blooming. Dan yang menarik, untuk lagu Indonesia, favorit idol K-pop ini adalah Kangen yang dinyanyikan oleh Chrisye. Wow, unik sekali ya. Debut sebagai member Secret Number. Berkat kerja kerasnya, Dita Karang kini telah bergabung dengan girl group Secret Number. Ia yang mulai menyukai K-pop pun sempat mengambil kelas menari K-pop di Amerika Serikat. Perjuangannya membuahkan hasil. Dita Karang akhirnya lolos audisi agensi Fine Entertainment di Korea yang menaunginya sekarang. Namun ternyata debut Dita Karang sebagai anggota girl band sempat mundur dari jadwal. Hal ini lantaran adanya pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, di mana seharusnya dia debut pada tanggal 26 Maret 2020.
Dita Karang dan grupnya tidak bisa syuting video klip maupun tampil di berbagai acara. Walaupun debut mundur sekitar 2 bulan, Dita Karang tetap senang dan bahagia. Akhirnya perjuangannya menjadi trainee selama 2 tahun berbuah manis. Karena banyak respon positif yang ia dapatkan setelah debut. Itulah 6 fakta lain Dita Karang Secret Number yang membuat kita bangga. Semangat dan tekad kuat Dita tentunya bisa menjadi contoh remaja Indonesia untuk percaya terhadap mimpinya dan menunjukkan mimpinya tidak hanya dari satu jalan saja. Meskipun apa yang ia raih saat ini sering dipandang sebelah mata. Jika ada perkataan kami yang salah, tolong koreksi ya. Atau sebagai tambahan fakta Dita lainnya, kalian bisa tulis di komentar di bawah. Like jika suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan ditunggu video kami selanjutnya. Dadah!